Halo siswa-siswi kelas 11, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Christine Aryasta. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, seperti hasil observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Berdasarkan bentuk penyajiannya, karya ilmiah terdiri dari 3. Yang pertama, bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Karya ilmiah berbentuk populer, bentuknya biasanya lebih ringkas, bahasanya bersifat santai, dan topik yang disampaikan akrab bagi orang awam. Karya ilmiah ini biasanya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Bentuk selanjutnya adalah karya ilmiah semi-formal. Bentuk karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Bentuk yang terakhir adalah karya ilmiah formal. Karya ilmiah ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian, apa saja ya bagian-bagian penting pada sebuah karya ilmiah? Bagian penting yang pertama adalah judul. Judul karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap, yang mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Bagian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian. Bagian A adalah latar belakang yang berisi penjelasan tentang alasan timbulnya masalah. Bagian kedua, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana. Bagian C, tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. D. Manfaat. Manfaat atau kegunaan dari penulisan perlu dijabarkan untuk meyakinkan pembaca. Bagian ketiga dari karya ilmiah adalah kerangka teoritis, berupa kajian pustaka atau landasan teori yang berisi tentang kajian beberapa teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Bagian yang keempat adalah metodologi penelitian. Diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Jenis-jenis metodologi penelitian ada 3. Yang pertama adalah metode deskriptif. Bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Metode eksperimen bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Dan yang terakhir, metode penelitian tindakan bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Bagian kelima dari karya ilmiah adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Dan yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Bagian terakhir yang tak kalah pentingnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber dari internet. Kaidah kebahasaan karya ilmiah.
Yang pertama, menggunakan kata ganti yang bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif, biasanya mendapat imbuhan di, ter, ke, an. Dan yang ketiga, menggunakan ragam bahasa makna denotatif, karena karya ilmiah harus diungkapkan secara eksplisit dan jelas. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembahasan materi karya ilmiah kali ini. Sampai jumpa!